Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang luaran penelitian yang telah kita kerjakan dengan judul Study of the Toll Road Procurement from Jombang Regency to Malang City based on remote sensing in accordance with International National Standard or SNI number 13 PBM tahun 2021 atau dalam bahasa Indonesia yaitu studi perencanaan jalan tol dari Kabupaten Jombang ke Kota Malang berdasarkan remote sensing diajukan ke SNI nomor 13 PBM tahun 2021. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Ferry Rusdiarto, kemudian dianggotai oleh Nisfa Mikafa atau saya sendiri, pasukan Hadi, Muhammad Iqbal, serta mahasiswa atas nama Taufik Daniel. Jadi abstraknya adalah sebagai berikut. Pembuatan jalan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah negara dan pembangunan perencanaan jalan ini memerlukan studi yang sangat komprehensif. Banyak sekali parameter yang harus kita pertimbangkan ketika kita akan membangun jalan. Nah, dengan GIS ini serta remote sensing, kita bisa menghemat biaya dan waktu dalam melaksanakan perencanaan jalan. Sehingga di sini kita akan menggunakan Geographic Information System dan remote sensing untuk membuat perencanaan jalan dari Kabupaten Jombang ke Kota Malang, yang mana didasarkan pada SNI nomor 13 PBM tahun 2021. Di sini kita menggunakan Sentinel-2 Satellite Imagery untuk pembuatan peta land cover, kemudian Digital Elevation Model atau DEM untuk pembuatan peta slope, dan rupa bumi Indonesia untuk pemetaan badan air serta informasi jalan existing. Untuk pembuatan land cover sendiri, di sini kita menggunakan processing NDVI, NDBI, dan NDWI menggunakan band 2, 3, 4, 8, dan 11 dari Citra Sentinel-2 yang mana kita validasi dengan Ground Control Point Data. Berdasarkan SNI nomor 13 PBM tahun 2021, setidaknya kita menawarkan 3 rute alternatif sehingga di sini kita mengenerate 3 rute alternatif berdasarkan konfigurasi dari parameter slope dan land cover. Hasil menunjukkan bahwa konfigurasi paling baik adalah 0,75 land cover dan 0,25 untuk pemetaan slope. Yang mana ini kita wakili dengan rute 3. Dan rute 3 ini memiliki panjang total sepanjang 47,75 km. Rute 3 ini hanya memiliki satu STA yang ada pada kemiringan lereng 50% dan kebanyakan terletak di area vegetasi dan hanya 3 STA yang terletak di wilayah permukiman. Rute ini tidak membutuhkan jembatan dan menawarkan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan alternatif lain untuk biaya land acquisition. Keyword yang kita pakai di sini adalah Geographic Information System, Remote Sensing, dan Road Plan. Hal yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah latar belakang penelitian, kedua adalah metode penelitian, dan ketiga adalah hasil dan diskusi berdasarkan luaran yang didapatkan. Adapun latar belakang penelitian kali ini, seperti yang sudah dijelaskan pada abstrak, bahwa pembuatan jalan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Pembangunan jadwal ini, khususnya pada perencanaan, memerlukan kajian yang sangat komprehensif, yang mana memakan banyak biaya dan waktu. Namun, akhir-akhir ini berdasarkan penelitian terdahulu juga dikemukakanlah sebuah metode yaitu dengan GIS dan remote sensing untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga di sini kita bermaksud untuk mengajukan rute alternatif yang mana kita dapat melalui proses Geographic Information System dan menganalisa apakah rute tersebut telah sesuai dengan SNI nomor 13 PBM tahun 2021.
Studi ini mengambil lokasi di Jawa Timur yang akan menjawab kebutuhan tol menghubungkan Kabupaten Jombang dengan Kota Malang. Di sini kita batasi parameter yang akan kita gunakan adalah dua, yaitu volume cut and fill yang mana mempengaruhi keseluruhan proyek sebesar 25% dan land acquisition yang mana mempengaruhi waktu serta biaya konstruksi. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melakukan literature review terkait teori-teori yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Kemudian kita mengumpulkan data-data dasar seperti DEM, RBI, serta Citra Sentinel. Kemudian dari data DEM kita membuat pemetaan slope. Dari RBI kita bisa mengekstrak data-data seperti existing road atau jalan existing dan jaringan sungai. Kemudian dari Citra Sentinel kita olah sedemikian rupa untuk menghasilkan land cover. Kemudian kita validasi dengan metode ground truth. Apabila hasil validasi telah menunjukkan kesesuaian yang baik, maka kita bisa teruskan untuk melakukan preliminary design. Apabila belum, maka kita harus mengulang pembuatan land cover lagi. Berdasarkan SNI 13 PBM tahun 2021, pada preliminary design kita harus mempropose 3 alternatif rute, sehingga di sini akan dihasilkan 3 alternatif rute berdasarkan preliminary design. Kemudian dari 3 alternatif rute ini kita akan melakukan feasibility study serta analisis untuk memilih satu rute yang terbaik. Adapun studi area yang kita ambil adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, Kota Malang, serta Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan pertama ketika kita ingin merencanakan jalan dari Jombang ke Kota Malang, otomatis kita harus melalui beberapa daerah yang lain seperti Mojokerto, Kediri, serta Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kemudian untuk melakukan pemetaan, kita disarankan untuk melebarkan daerah kajian sehingga bisa melihat lingkungan sekitar lebih komprehensif atau lebih meluas. Sehingga di sini ketika kita ingin mengkaji Jombang sampai Kota Malang, maka untuk pemetaannya kita harus mengambil daerah sekitarnya juga. Berikut merupakan hasil dan diskusi berdasarkan suara yang didapatkan. Yang pertama adalah land cover. Land cover ini kita buat dengan berdasarkan Citra Sentinel. Kemudian kita ekstraksi dengan formula NDVI atau Natural Different Vegetation Index untuk mengetahui informasi tutupan vegetasinya. Yang kemudian di sini kita akan pisah lagi menjadi kategori field atau ladang serta forest atau hutan. Kemudian untuk build up areanya atau pemukiman kita dapat dari NDBI atau Natural Different Build Up Index. Kemudian untuk badan airnya kita dapat dari peta rupa bumi Indonesia. Kemudian kita lakukan ground truth dan kita hitung overall accuracy-nya menggunakan metode confusion matrix dan didapatkan 76% dengan nilai kappa sebesar 69%. Yang mana ini menunjukkan adanya substantial strength of agreement sehingga kita bisa menggunakan peta ini ke depannya sebagai dasar preliminary studi. Kemudian data digital elevation model kita olah sedemikian rupa menggunakan metode remote sensing dan geographic information system untuk menghasilkan pemetaan slope atau kelerengan. Di sini slope ini kita gunakan untuk menentukan daerah-daerah yang memiliki earthwork atau cut and fill rendah dan cut and fill tinggi. Untuk pengkelasannya kita klasifikasi berdasarkan slope class
yang telah distatement oleh Kang et al. Tahun 2013 sebagai berikut. Jadi, kita memprioritaskan untuk slope dari 0 sampai 50, yang mana dalam peta ini dimodelkan dengan warna hijau tua, hijau muda, dan hijau kekuningan. Dan di sini kita menghindari area-area yang ada di atas 50%, yang mana pada peta ini dimodelkan oleh warna oranye, oranye tua, dan warna merah. Kemudian di sini untuk melakukan overlaying maka kita harus melakukan weighting. Dalam melakukan weighting, di sini kita menggunakan parameter yang sudah kita tentukan dari awal, yaitu land cover dan slope. Kelas di sini kita ekstraksi berdasarkan SNI, kemudian skor sendiri juga kita dapat melalui SNI, dan kita mengkonfigurasi 3 jenis pembobotan atau weight. Untuk alternatif pertama, 0,25-nya land cover, 0,75-nya slope. Untuk alternatif kedua, 0,5-nya land cover, 0,5-nya slope. Kemudian untuk alternatif ketiga, yaitu 0,75-nya land cover dan 0,25-nya slope. Kemudian perlu diketahui bahwa skor 0 sampai 0,25 ini mengindikasikan daerah yang tidak direkomendasikan. 0,25 sampai 0,5 ini mengindikasikan daerah yang kurang direkomendasikan. 0,75 sampai 0,75 ini mengindikasikan daerah yang direkomendasikan. 0,75 sampai 1 menunjukkan daerah yang sangat direkomendasikan. Kemudian berdasarkan pembobotan yang tadi kita melakukan overlay menggunakan aplikasi GIS dan didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat alternatif 1 ada di bagian kiri, alternatif 2 di tengah, dan alternatif 3 di bagian kanan. Satu sama lain menunjukkan gradasi yang berbeda-beda satu sama lain, tapi untuk masing-masing overlay dapat menggambarkan keberadaan Gunung Arjuna serta Gunung Wilis yang ada di antara Kabupaten Jombang serta Kota Malang. Berdasarkan pemetaan ini, kita bisa lihat bahwa alternatif 1 kurang bisa menggambarkan adanya badan air, karena di sini harusnya di bagian atas Kabupaten Jombang serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto terdapat Sungai Brantas, yang mana salah satu sungai terbesar di Jawa Timur. Namun pada alternatif 1 ini wilayah Sungai Brantas kurang bisa tergambarkan. Wilayah Sungai Brantas dapat digambarkan dengan baik oleh alternatif 2 dan alternatif 3. Berdasarkan analisa, alternatif 3 dapat menggambarkan wilayah pemukiman lebih baik dibandingkan dengan alternatif 2. Sehingga berdasarkan analisis deskripsi, alternatif 3 ini dapat menggambarkan kondisi lapangan lebih baik dibandingkan alternatif 1 serta alternatif 2. Adapun berdasarkan masing-masing alternatif, kita membuat rute perencanaannya sebagai berikut. Rute berdasarkan alternatif 1 di bagian kiri, rute berdasarkan alternatif 2 di bagian tengah, dan rute berdasarkan alternatif 3 ada di bagian kanan. Kemudian untuk masing-masing rute ini kita bagi per STA-nya, yaitu terpisah jarak dengan interval 500 meter, di mana setiap STA ini kita modelkan dengan titik. Setiap titik kemudian kita akan jadikan sebagai dasar pengekstrakan value untuk masing-masing nilai dari peta slope serta peta tata guna lahan untuk mengetahui nilai setempat atau skor setempat. Adapun setelah kita ekstrak value-nya, kemudian kita modelkan dengan grafik sebagai berikut. Berdasarkan grafik ini kita bisa lihat untuk alternatif 1 ada satu titik STA yang terletak di value 0,5, yang mana kita tahu 0,5 ini direkomendasikan. 0,75 sampai 1 ini paling direkomendasikan. Sehingga menurut distribusi slope, alternatif 1 ini dapat digunakan. Untuk analisa land cover, kita bisa lihat bahwa ada beberapa titik di
Rute 1 berdasarkan peta alternatif 1 yang berada di skor 0,5 dan ada satu titik yang ada di skor 0,25. Kemudian alternatif 2 sebagai berikut, ada beberapa titik slope yang mana berada di rekomendasi value sebesar 0,5 dan ada land cover juga yang value-nya terletak di 0,5. Baik dari segi slope maupun land cover, sebetulnya alternatif 2 ini masih masuk karena kita mencari nilai yang mana dia di antara 0,5 sampai 1. Kemudian berdasarkan analisa value route alternatif 3 didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu ada 1 STA pada alternatif 3 yang terletak di value 0,5 dan selebihnya terletak di value lebih dari 0,5. Untuk land cover juga ada 3 titik yang terletak di titik 0,5 dan selebihnya terletak di titik di atas 0,75. Sehingga berdasarkan dari pemodelan titik yang ada atas value dari masing-masing STA, dari alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, kita bisa lihat dan simpulkan bahwa alternatif 3 ini memiliki value yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif 1 dan alternatif 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam studi ini menggunakan GIS atau Geographic Information System serta remote sensing untuk pembuatan rute jalan berdasarkan SNI nomor 13 PBM tahun 2021 yang mana menggunakan parameter slope serta land cover. Hasil menunjukkan bahwa konfigurasi paling baik yaitu konfigurasi ketiga, yaitu 0,75 untuk land cover dan 0,25 untuk slope. Di mana rute yang paling baik berdasarkan value-nya adalah rute 3 yang mana memiliki total panjang 47,75 km. Selain itu, rute 3 juga hanya ada satu STA yang terletak di poin 0,5 dan sebagian besar terletak di tutupan lahan vegetasi dan hanya ada beberapa STA saja, yaitu sebanyak 3 STA terletak di wilayah terbangun. Sehingga bisa disimpulkan rute ini tidak memerlukan konstruksi jembatan. Selain itu, rute 3 juga diharapkan memerlukan biaya land acquisition yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rute 1 dan rute 2. Adapun referensi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.